إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwah fillah, saudaraku fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita, atas hidayah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atas taufiknya yang memudahkan kita untuk melangkahkan kaki di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kebaikan-kebaikan ini harus selalu kita ingat dan selalu kita syukuri, karena inilah di antara indahnya kehidupan dunia. Ketika kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kehidupan di kehidupan dunia ini sebagai hamba yang beriman, sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai hamba yang tahu tugas dan fungsinya di dalam kehidupan, bahwa kehidupan ini adalah untuk bertakarrub, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa menjalani kehidupan dunia ini adalah untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya, sabar terhadap ujian-ujiannya, dan bertaubat serta beristighfar ketika kita berbuat salah dan dosa. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga kesempatan-kesempatan kita bertemu di majelis-majelis ilmu. Bahkan sebagian para ulama saleh terdahulu dari kalangan para sahabat, seperti beberapa athar dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, yang mereka mengatakan, laula thalatha ma ahbabtul baqa'a fid dunya. Jika bukan karena tiga hal, aku tidak akan suka lama-lama tinggal di dunia. Ketika ditanya, apa tiga hal itu? Beliau mengatakan, dhama'ul hawajir wa mukabaratus sa'at. Yang pertama adalah kenikmatannya lapar di siang hari ketika menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang kedua yaitu bangun tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu bersama para penuntut-penuntut ilmu untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang terbaik dan memetik kalimat-kalimat yang terbaik itu sebagaimana seorang petani yang memilih buah-buah yang sudah masak. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ini yang menjadi kerinduan mereka dari kehidupan dunia. Sehingga sebagian dari mereka ketika sakaratul maut, mereka mengingat hal ini, bahwa setelah kematian sudah tidak ada lagi kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, tidak ada lagi kesempatan untuk bisa untuk puasa, untuk sholat malam, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang meninggal dunia, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu, terputuslah amalnya, kecuali tiga hal. Terputus amalnya. Maka kesempatan untuk bisa beramal ini adalah nikmat yang Allah berikan. Diberi kesempatan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi waktu, diberi kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah. Jangankan bicara ketika meninggal dunia. Berapa banyak orang yang karena sakitnya dia merindukan ibadah seperti ketika dia sehat. Karena sakitnya. Berapa banyak orang yang dia terpaksa harus sholat di atas kursi, yang duduk di kursi, yang itu membuat dia rindu, kapan saya ingin bisa lagi sholat seperti sempurnanya orang yang lainnya.
bisa ruku, bisa sujud di tanah, duduk di antara dua sujud. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kesempatan-kesempatan baik yang Allah berikan bagi kita, ikhwafillah, ambillah kesempatan itu dengan segera. Ya, jangan pernah menunda-nunda untuk beramal. Jangan sampai kemudian ketika kesempatan beramal itu telah pergi, telah lewat, baru kemudian kita menyesal, wala'iyadzubillah. Maka di majelis-majelis ini, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita belajar tentang adab-adab para penuntut ilmu. Adab-adab ini yang saat ini kita masih di pasal pertama, adab-adab diri penuntut ilmu, bahkan masih di poin yang pertama, yaitu ilmu adalah ibadah, untuk mengingatkan kita bahwa ilmu itu ada adabnya, ada etikanya. Ketika adab dan etika ilmu itu dilanggar dan dilewati, akan membuat seseorang itu punya ilmu tapi tidak merasakan keberkahan dari ilmunya. Dia berilmu tapi tidak seperti orang yang berilmu. Kita masih membahas terkait tentang keikhlasan sebagaimana yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Sebagaimana beliau mengingatkan kepada kita pada kesempatan sebelumnya, beliau mengingatkan, janganlah seorang penuntut ilmu itu sibuk dengan hal-hal yang membuat orang melihat kepada dirinya. Jangan sibuk untuk mencari popularitas. Jangan sibuk untuk mencari supaya dipuji oleh orang, dilihat oleh orang, dianggap sebagai orang yang berilmu. Karena ini adalah aib bagi seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu berusaha untuk memperbaiki niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yakini ikhwafillah, ketika seseorang itu ikhlas di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, semakin dia ikhlas, semakin dia mencontoh Nabi Muhammad SAW, semakin dia menyembunyikan amalnya, semakin Allah mengenalkannya di depan umat manusia. Semakin Allah membuat dia harum namanya. Ini sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan logika umum manusia. Ketika logika umum manusia mengatakan jika kamu ingin dikenal orang, kamu harus pandai berinovasi. Harus membuat hal-hal baru yang tidak sama dengan orang-orang lain. Dengan inovasi-inovasi itu membuat orang itu terkenal. Ini boleh dalam urusan dunia. Silahkan berinovasi sehebat apapun. Tapi di dalam agama malah sebaliknya. Ketika seseorang itu semakin dia ikhlas, semakin dia ittiba, mencontoh Nabi Muhammad SAW, tidak neko-neko, tidak berinovasi ini dan itu, sekuat apa dia di dalam mengikuti jejak Rasulullah SAW, seperti itu juga Allah SWT akan mengharumkan namanya di dunia sebelum di akhirat. Maka kita mengenal ulama-ulama kita seperti para imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Yang mereka ini adalah orang-orang yang sangat straight, sangat ketat di dalam mengikuti Rasulullah SAW. Berusaha untuk mengikuti jejak beliau semaksimal mungkin. Karena upaya inilah yang membuat mereka harum namanya sampai hari ini walaupun sudah 1200-an tahun meninggal dunia. Dan Imam Ahmad bin Hanbal pun pernah menyampaikan hal yang seperti ini. Beliau menyebutkan tentang orang saleh sebelum beliau, Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa harumnya nama Abdullah ibnul Mubarak karena kuatnya ikhlasnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kuatnya dia berusaha untuk menyembunyikan amalnya. Semakin dia berupaya menyembunyikan amalnya, semakin Allah Subhanahu wa taala yang mengharumkan namanya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka begitu seriusnya mereka di dalam berupaya untuk menjaga keikhlasan ini, seperti yang kita baca di dalam kitab yang kita kaji di halaman 8, diriwayatkan dari Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, ia berkata, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih sulit daripada niatku. Beliau menyampaikan di dalam athar ini bahwa yang paling berat dia perbaiki. Ingat kata memperbaiki ini akhwafillah, artinya niat itu seringkali melenceng dari jalur yang semestinya. Ketika kita bicara
Hal yang umum yang terjadi di masyarakat kita. Misalnya ketika masjid ini belum terbangun, maka muncullah orang-orang saleh, orang-orang baik yang peduli dan ingin membangun masjid ini. Ayo kita melakukan ini. Dan insya Allah semangat itu kita husnudzan karena Allah Subhanahu wa taala. Semangat karena Allah Subhanahu wa taala. Namun niat itu bukanlah dijaga ketika awal beramal, tapi niat itu dijaga seumur hidup. Ikhlas itu bukan momentum sesaat saja, tapi ikhlas itu adalah suatu amalan hati yang harus dijaga setiap saat dan waktu. Ketika sudah masjid ini terbangun, sudah makmur seperti ini, maka mulai muncul perasaan di dalam hati. Ini peran saya, ini anu saya, ini saya, dan seterusnya. Muncullah ujub di dalam hati. Muncullah ketika pujian-pujian itu menyembelih dia. Wal'iyadzubillah. Pujian-pujian orang. Dan kemudian akhirnya beloklah niat itu. Beloklah niat yang awalnya karena Allah, berubah bukan lagi karena Allah. Demikianlah ikhwafillah di dalam belajar dan menuntut ilmu. Ketika kita berusaha untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi SAW, memahami agama ini, niat itu harus dijaga. Terkadang ketika di awal belajar mungkin lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia mulai dikenal banyak orang, mulai populer, mulai ini, mulai itu, mulai ada di dalam hati ini bisikan-bisikan syaitan. Masya Allah, perkataanmu didengar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, wal'iyadzubillah. Ini adalah tipuan-tipuan syaitan membelokkan niat seseorang. Sehingga membuat seseorang itu tidak menyadari bahwa dia berbuat sudah tidak lagi karena ikhlas. Sudah tidak lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menceritakan. Beliau mengutip dari perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Terkait orang yang sholat belasan tahun. Dia sholat selalu shaf paling depan. Belasan tahun shaf paling depan. Sekali waktu beliau terlambat. Dia datang ke masjid. Dan kemudian dia masuk di shaf kedua. Di situ ada perasaan gak enak di dalam hatinya. Ini saya biasanya di shaf pertama. Sekarang saya di shaf kedua. Ntar kalau ada jamaah nanya, tumben kok di shaf kedua. Saya jawab apa? Ada perasaan begitu di dalam hatinya. Tumben-tumbennya kok di shaf kedua. Biasanya di shaf pertama. Di situ dia sibuk untuk memikirkan. Dari situ dia sadari, astagfirullah. Jadi selama ini saya sholat di shaf paling depan ini bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Tapi karena dilihat orang. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai hadirnya kita di Baitullah ini adalah hanya karena manusia. Seringkali tipuan syaitan wal'iyadzubillah adalah memainkan niat. Kalau amalannya sudah luar biasa, sholat. Amalannya luar biasa memakmurkan masjid. Amalannya luar biasa melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan lillah karena Allah Subhanahu wa taala, berdakwah, berjihad di jalan Allah, maka syaitan akan membegal dari niatnya. Maka perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini harus sering-sering kita ingat. Ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat yang aku perbaiki melebihi niatku. Artinya niat itu harus diperbaiki. Harus sering-sering kita nanya. Kamu ini ke masjid karena siapa? Karena Allah atau yang lain? Supaya kelihatan. Dilihat oleh jamaah yang lain. Kamu melakukan ibadah-ibadah ini, kamu bersedekah, kamu peduli untuk kepedulian masjid ini, memakmurkannya. Kamu membacakan ayat-ayat Al-Quran, membimbing jamaah dan lain sebagainya. Karena siapa? Karena Allah kah? Atau yang lain? Terus perbaiki niat ini. Dan jangan sampai juga terkena dengan jebakan syaitan yang kalau nggak ikhlas, ngapain ke masjid? Sudah jangan ke masjid dulu sampai memperbaiki ikhlasnya. Ini juga mainannya syaitan. Ya. Karena ketika kita merasa berat untuk ikhlas, maka kemudian kita dibuat tidak beramal. Berupaya untuk ikhlas, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, harus diiringi dengan beramal dan berbuat. Karena di antara sebab yang menyebabkan seseorang itu susah ikhlas adalah karena jarang beramal. Kalau dia sering beramal, akan lebih memudahkan baginya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ikhlas itu sangat berat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sahih Bukhari dan Muslim,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia nanti pada hari kiamat? Dia paling bahagia dengan mendapatkan syafaatmu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. La ilaha illallah itu ikhlas dari hatinya, dari dirinya sendiri. Betul-betul ucapan lisan itu bukanlah hanya sekedar lisan, tapi adalah dorongan dari hati. Dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Bagaimana kita tahu la ilaha illallah kita itu ikhlas atau tidak? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memberikan perumpamaan. Beliau menyampaikan begini. Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Kenapa? Kenapa orang yang terakhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga? Karena kata beliau, la ilaha illallah yang diucapkan di akhir hayat adalah la ilaha illallah yang paling ikhlas, yang paling tulus, yang paling benar. Benar-benar ketika lisan mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada berhak diibadahi, hanya Allah saja. Dalam kondisi ini tempat berharap, tempat bergantung, meminta hanya kepada Allah, bukan kepada amal kita, bukan pada tetangga, teman, sahabat, saudara, dokter, bukan kepada itu semuanya. Allah saja. Yang paling ikhlas, yang paling tulus adalah di akhir hayat. Itulah yang menyebabkan orang yang mengucapkannya di akhir hayatnya pasti masuk surga. Nah, kemudian beliau berpesan, kalau ketika kita hidup seperti sekarang ini, mengucapkan la ilaha illallah seperti nanti ketika sakaratul maut, maka lifestyle-nya akan berbeda. Gaya hidupnya pasti tidak sama. Sudah tidak lagi materialis, tidak lagi gila jabatan dan harta, tidak lagi terpukau dengan pujian manusia. Karena la ilaha illallah, la ilaha illallahnya khalisan min qalbihi. Namun untuk ini tidak mudah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Penulis menyampaikan, diriwayatkan dari Umar bin Dzar bahwa ia pernah bertanya kepada ayahnya, ayahanda, mengapa orang-orang menangis jika kau nasihati, tapi tidak menangis jika dinasihati oleh orang lain? Ayahnya menjawab, wahai anakku, ratapan wanita yang ditinggal mati anaknya tidak sama dengan ratapan wanita yang diupah. Tangisan orang yang dibayar. Penulis menyampaikan, semoga Allah menolongmu agar senantiasa berada di jalan yang lurus. Amin. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah perumpamaan yang disampaikan kepada kita oleh salah seorang salaf, bahwa tangisan ini pun bermacam-macam. Beda tangisan orang yang ikhlas dan tangisan orang yang diupah, yang dibayar. Orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia tangisannya adalah berangkat dari hatinya, dari ma'rifah, dari pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang menangis tapi dia itu adalah diupah dan dibayar. Juga ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara pelajaran dari para ulama salaf terdahulu. Kenapa? Perkataan mereka itu sedikit tapi berbobot. Kenapa perkataan orang sekarang ini banyak tapi sampah? Banyak omongnya, tapi kalau disarikan, walaupun mungkin kalau dibukukan berjilid-jilid, tapi apa faedah dari apa yang dia ucapkan? Subhanallah, ya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita di zaman ini semuanya berbicara berdasarkan kebodohannya dan hawa nafsunya. Semuanya berbicara
sesuai dengan kebodohan dan hawa nafsunya. Sampai di antara para ulama mutaakhirin, ulama kontemporer ini mengatakan, menanggapi orang bodoh itu benar-benar hal baru di masa kita sekarang ini. Kenapa? Karena di zaman dulu nggak ada ceritanya orang bodoh nulis buku, ya, atau nulis sesuatu. Tapi sekarang semua orang bodoh nulis, ngupload status, ya. Semua orang bodoh, semua berkomentar, semua bicara. Ini bikin repot orang berilmu, menyusahkan orang berilmu. Karena kalau zaman dulu ya orang bodoh nggak usah dikomentarin, udah diem aja, biarin. Ya, namanya orang jahil. Dan gak bakalan namanya orang bodoh, gak mungkin dia nulis. Tapi kemudian karena media ini begitu mudahnya, begitu gampangnya, orang ngigau bangun tidur bikin status. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian penulis menyampaikan kepada kita, setelah pertama beliau mengingatkan di antara sifat yang harus ada bagi seorang penuntut ilmu adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian mengatakan kedua, selanjutnya, sifat yang memadukan dua kebaikan, yaitu dunia dan akhirat, adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Perwujudannya adalah berupaya mengikuti ajaran dan jejak al-ma'sum Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara murni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Subhanallah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini penulis menyampaikan kepada kita tentang sifat yang memadukan dua kebaikan, yang memadukan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Apa itu? Cinta Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang benar ikhwatal iman, cinta yang benar. Cinta yang benar itu yang memberikan motivasi yang kuat. Karena cinta itu memberikan motivasi kepada seseorang. Membuat seseorang itu mudah melakukan sesuatu atau meninggalkan banyak hal. Cinta itu membuat yang jauh jadi dekat. Itulah cinta. Yang sulit menjadi mudah. Ya, sampai diumpamakan apa? Gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Demi apa? Demi cinta. Ini klaimnya orang-orang yang mencintai. Maka orang yang mencinta, yang cintanya benar, dia akan gampang melangkah untuk mendekati yang dicintainya. Mudah bagi dia. Korbankan hartamu, dia akan korbankan hartanya. Korbankan hawa nafsumu, tundukkan hawa nafsumu untuk semakin dekat kepada Allah. Dia akan tundukkan hawa nafsunya. Ini cinta. Kalau cintanya benar, tidak akan sulit bagi dia untuk bangun malam, untuk sholat subuh, untuk berangkat ke masjid. Cintanya benar, tidak akan sulit bagi dia untuk meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh yang dicintainya. Allah benci riba, maka dia jauhi riba. Nggak ada ini sulit, pertimbangannya begini Ustaz, nanti bisnis. Nggak ada semuanya. Demi cinta, tinggalkan. Karena cinta. Kalau cintanya benar. Orang yang suka judi slot, terus dia mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Suka riba, dia mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Suka berbuat maksiat, dia katakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cintanya palsu. Palsu. Dia berkhianat terhadap cintanya. Maka itulah kenapa ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam salah satu bukunya yang berjudul Rawdatul Muhibbin, tamannya orang-orang yang mencintai. Ini buku luar biasa. Beliau di antara salah satu bab di dalam buku itu beliau menyampaikan tentang ciri-ciri orang yang cinta atau jatuh cinta. Beliau menyampaikan di antaranya dia selalu mengingat yang dicintainya, merindukan yang dicintainya, mengidolakan yang dicintainya, berusaha untuk mencontoh, mengerjakan sesuatu yang menyenangkan yang dicintainya. Ketika melihat sesuatu, selalu mengingatkan kepada yang dicintainya. Ya, ketika dia memakan makanan yang enak, dia kepikiran dengan yang dicintainya. Ya, coba dia ikut makan makanan yang saya makan. Ketika dia melihat pemandangan yang indah, andai kata saya bersama orang yang saya cintai itu. Terus demikian. Ini kalau cintanya benar. Maka kata beliau di dalam kitab Rawdatul Muhibbin bahwa
semua gerakan, gerak-gerik manusia ini dibangun berdasarkan cinta. Beliau mengatakan seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang itu cintanya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendekat kepada yang dicintainya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jika konsekuensinya di dalam mendekat kepada yang dicintainya, dia harus menafikan, menghilangkan banyak hal. Di antaranya dia harus menundukkan hawa nafsunya, dia harus meninggalkan dorongan-dorongan syahwat yang ada pada dirinya yang haram. Dia akan lakukan itu dengan gampang dan mudah. Karena apa? Ini langkah menuju yang dicintainya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita melihat orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan, membenci syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Muhammad ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Itulah karena sesungguhnya mereka membenci apa yang Allah turunkan. Maka Allah hapus semua amal perbuatan mereka. Allah hapus semua amal perbuatan mereka. Yang menjadi penyebab kekufuran mereka, mereka membenci apa yang Allah turunkan. Membenci wahyunya Allah, membenci Al-Quran, membenci ajarannya. Bagaimana orang yang mengatakan cinta kepada Allah, tapi membenci wahyunya, membenci Quran, membenci aturan-aturan Allah, perintah dan larangannya dia nggak suka. Itulah, apakah itu cinta? Ini bukan cinta. Kalau dia benar cintanya kepada Allah, dia akan mencintai Al-Quran, mencintai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan terus mendekatkan diri. Maka sebagaimana disampaikan oleh penulis, sifat yang memadukan kebaikan dunia dan akhirat, cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wujudnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Penulis menyampaikan perwujudannya adalah berupa mengikuti ajaran dan jejak al-ma'sum, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum secara murni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tegaskan di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat bagaimana seseorang mencintai orang lain di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang mengidolakan satu tokoh tertentu, mengidolakan pemain bola, maka dia akan cari jersey-nya si pemain bola ini tadi. Ya, dia cari sepatunya, dia ikuti gaya rambutnya, dia sukanya makan apa dan minum apa. Bahkan lifestyle-nya dia tiru. Oh, si Ronaldo doyanya begini kalau bangun tidur. Ya, mau tidurnya Ronaldo, kenapa? Ditiru sama dia supaya persis mencontoh idolanya. Nah, bagaimana orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kalau dia merefleksikan dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada mirip-miripnya sama sekali. Tidak mencontoh sama sekali. Ini aneh. Bagaimana dia mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia malah tidak suka untuk mempraktekkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika kita melihat bahwa ahlud dunia, orang-orang yang mencintai tokoh-tokoh mereka di dunia ini, mencontoh yang mereka cintai, mencontoh idola-idola mereka seperti itu, bagaimana kita yang mengklaim cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita tidak mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat ini, surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana standar cinta yang benar. Sampai para ulama menyebutkan ayat ini, seperti kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ayat ini disebut sebagai ayat mihnah, ayat ujian. Ya, surat Ali Imran ayat 31.
Ujian untuk apa? Ujian untuk mengukur benar dan tidak benarnya cinta. Karena gampang mengatakan cinta Allah, cinta Rasul, semua gampang mengatakan itu. Tapi cinta Allah dan Rasul tapi maksiat. Cinta Allah dan Rasul lebih senang dosa daripada taat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam salah satu bait syairnya, ata'sil ilaha wa tudhiru hubbahu arun laka fil qiyasi badi'u in ahbabtahu ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Apakah engkau bermaksiat kepada Allah kemudian kamu katakan kamu cinta kepadanya? Pakai ukuran cinta apa kamu ini, kata beliau. Ukuran cintamu apa yang kamu pakai dengan mengatakan kamu cinta kepadanya tapi kamu melanggar semua aturannya? In ata'tahu in ahbabtahu ata'tahu. Jika benar cintamu kepadanya kamu akan taat kepadanya. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencinta akan taat kepada yang dicintainya. Berapa banyak pasangan suami terhadap istri dan demikian pula sebaliknya. Suami meninggalkan hal-hal yang tidak disukai jika dia melakukan itu tidak disukai oleh istrinya. Dia bisa meninggalkan itu. Istrinya nggak suka dia begadang, maka dia tidak mau lagi begadang. Istrinya tidak suka dia nongkrong nggak jelas dengan teman-temannya sampai larut malam. Dia bisa meninggalkan itu demi istrinya, demi istrinya yang dicintainya. Ini demi Allah, demi Rasulullah SAW untuk mencintai beliau. Kemudian kita masih milah-milih. Maka kita harus menanyakan, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, seberapa besar cinta kita kepada beliau. Yaitu dengan murni mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan ringkasannya, inilah pondasi dalam hilyah ini. Kedua poin di atas berkedudukan seperti mahkota dalam pakaian kebesaran. Kedua poin itu, yang pertama ikhlas, yang kedua menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Penulis kemudian mengatakan, wahai para penuntut ilmu, kalian sekarang duduk menerima pelajaran dan berada di forum paling mulia, majelis ilmu. Maka saya berpesan kepada kalian dan kepada diri saya sendiri, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sendiri maupun di hadapan orang banyak. Itulah perbekalan sejati, landasan seluruh keutamaan dan pelabuhan semua hal terpuji. Ia juga merupakan pemicu kekuatan, tangga menuju hal-hal yang ketinggian, dan pengikat hati yang kuat dari daya tarik godaan. Maka jangan kalian lalaikan. Memang benar ikhwatal iman. Di sini wasiat penulis kepada kita. Beliau mengingatkan kepada kita untuk menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sebagai seorang yang belajar ilmu agama. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dua cabang takwa. Fi'lul ma'mur wa tarkul mahdhur. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ini yang harus dilakukan bagi orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Bukan STMJ, sholat terus maksiat, jalan. Ya, ini bukan takwa. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ini yang harus dipahami. Sebagian orang mengukur ketakwaan dirinya, oh ya kan saya sholat. Ini sholat terus, alhamdulillah. Sedekah, saya sedekah. Umrah, haji, ribanya jalan juga. Iya kan? Kadang-kadang juga main judi, kadang-kadang juga melakukan hal-hal yang haram. Jadi sholat terus, maksiatnya juga jalan. Ini bukan takwa. Takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan takwa itu membuat hati seseorang memiliki kepekaan terhadap dosa dan maksiat. Memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang orang lain tidak memiliki kepekaan tersebut. Allah memberikan kepadanya taufik, ilham di dalam hatinya, hidayah di dalam hatinya. Sehingga dia memiliki firasat yang kuat terhadap banyak hal yang tidak disadari oleh banyak manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Apa itu furqan? Kemampuan untuk bisa membedakan yang benar dan yang salah.
Kemampuan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemampuan untuk bisa membedakan, oh ini manfaat, lakukan. Oh itu madarat, jauhi dan tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk memiliki kepekaan di dalam, oh ini kelihatannya memang di luar baik, tapi ternyata di baliknya hal-hal yang buruk, maka lebih sebaiknya dijauhi dan dihindari. Dia memiliki kepekaan dengan hal ini, dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang kemudian membuat dia juga memiliki kepekaan untuk mengenali, oh ini orang-orang yang insya Allah orang-orang yang tulus dan ikhlas. Ini orang-orang yang punya maksud yang tidak baik dan yang lain sebagainya. Furqan, yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan kepada kalian furqan, yang dengan itu dia melangkah untuk semakin dekat untuk menuntut ilmu. Artinya Allah memberikan kepadanya kemudahan untuk menuntut suatu ilmu, kemudahan untuk memahaminya, pemahaman dengan ini. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dimudahkan bagi dia untuk belajar, dimudahkan bagi dia untuk paham. Dan itu juga di antara firasat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati seorang mukmin, hati orang yang bertakwa. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari ketika beliau memuji Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, laqad kana fima qablakum minal umami muhaddathun fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Sesungguhnya ada di umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang muhaddathun, yang selalu mendapatkan ilham, selalu mendapatkan pesan-pesan baik, firasat-firasat baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada di antara umatku yang seperti itu, maka itu adalah orangnya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka di antara waliullah dari murid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat beliau adalah Umar ibn al-Khattab. Setelah Abu Bakar, kemudian Umar. Maka seringkali beliau memiliki firasat yang benar dalam banyak hal. Sampai di antara firasatnya adalah beliau akan mati syahid di kota Madinah. Padahal menurut sebagian orang yang di sekeliling beliau, Madinah ini kota yang paling aman, ibu kotanya kaum muslimin. Di masa Umar, Palestina jatuh di tangannya kekuasaan umat Islam. Palestina jatuh di kekuasaannya Umar. Persia, Kisra Persia hancur lebur di bawah kekuasaannya Umar. Maka tempat yang paling terjaga, yang paling kuat, kota Madinah, ibu kotanya kaum muslimin. Namun Umar mengatakan, ya Allah, matikan aku sebagai orang yang mati syahid di kota Madinah. Sebagian orang kalau mau mati syahid ya perang sono sana di tempat yang jauh, bukan di ibu kota yang paling aman. Tapi ternyata kita mengetahui bagaimana matinya Umar radhiyallahu an. Ketika mengimami sholat subuh, beliau ditusuk oleh seorang Yahudi dengan 8 kali tusukan dengan pisau yang direndam di racun. Ya, mati syahid di kota Madinah sebagaimana yang beliau ucapkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yaj'al lakum furqana. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan furqan kepada kalian. Coba kita sering kali, dan itu bagi seorang penuntut ilmu sesuatu yang wajar. Kadang ana sendiri cerita sendiri bahwa ana pribadi terkadang membaca satu halaman 2-3 jam nggak ngerti-ngerti apa yang ana baca dari satu halaman ini. Terkadang dalam waktu-waktu tertentu ana bisa dalam satu majelis sedikit ya setidaknya bisa sampai 40-50 halaman membaca buku itu. Dan ketika kita mengukur, kenapa kok ini kemarin kok begitu susahnya memahami, sekarang kok begitu digampangkan oleh Allah untuk paham dengan hal ini semuanya. Tidak lain adalah ketika itu kita sedang mengukur, oh kemarin mungkin habis dosa karena lagi jauh dari Allah, lalai dari Allah. Ketika seorang itu takwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kemudahan-kemudahan. Maka in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Dalam surat Al-Anfal ayat 29 itu Allah berfirman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian furqan, kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ditutupi kesalahan-kesalahannya
dan diampuni dosa-dosanya. Apa bedanya ditutupi dan diampuni? Yukaffir ankum sayyiatikum, ditutupi kesalahan-kesalahan itu karena setiap antum, setiap kita, anak pun pribadi, semua kita punya kesalahan dan aib. Ya, di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa, aibnya ditutupi dari orang-orang lain. Dari orang yang tidak layak mereka tahu. Yang akan merendahkan kita ketika dia tahu akan keburukan dan aib-aib kita. Yukafir ankum sayyiatikum. Ditutup oleh Allah keburukan-keburukan kalian. Dan bukan cuma ditutup. Wa yaghfir lakum. Allah ampuni. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Jika Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seorang hamba, maka Allah akan membukakan banyak ilmu ma'rifah kepada orang tersebut. Banyak pintu-pintu ilmu dibukakan kepada dia. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di surat An-Nisa ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan penuh kebenaran agar engkau menghukumi di antara manusia dengan apa yang telah Allah tunjukkan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang berseteru dengan orang-orang yang berkhianat. Kemudian ayat selanjutnya ayat 106 apa yang Allah sampaikan? Wastaghfirillah, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman. Di sini sampai memberikan pelajaran kepada banyak para ulama, yaitu bahwa ketika seseorang mau belajar atau mau mengajar atau mau mengambil keputusan hukum, sebagaimana Allah tunjukkan di dalam ayat ini, litahkuma bainan nasi bima arakallah, agar engkau menghukumi di antara manusia dengan apa yang telah Allah tunjukkan. Ayat selanjutnya Allah menyebutkan wastaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Maka ini di antara kebiasaannya seorang penuntut ilmu, banyak istighfar. Banyak istighfar akan dimudahkan baginya hatinya ini untuk menerima ilmu, untuk menerima petunjuk hidayah dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pesan berikutnya yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh penulis dari adab-adab diri penuntut ilmu, ikutilah jalan para salafus saleh. Beliau menyampaikan, jadilah seorang salafi sejati yang menapaki jejak para salafus saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama sesudah mereka, yang mengikuti jejak mereka dalam seluruh aspek agama, baik itu tauhid, ibadah maupun lainnya. Sebagai ciri khasnya, jadilah seorang yang konsisten memegang teguh warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerapkan sunnah pada diri sendiri, meninggalkan perdebatan dan berbicara berlebihan dalam persoalan ilmu kalam, serta meninggalkan hal-hal yang membawa kepada dosa dan menghalangi dari syariat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini juga di antara wasiat bagi seorang penuntut ilmu, bahwa ketika seorang itu belajar agama, dia harus mempelajari agama yang murni, yang asli, yang sebenarnya. Agama yang murni itu adalah agama yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Ketika kita melihat di zaman ini, Islam itu dengan banyak warnanya, kalau ditanya mana warna yang paling murni dari ajaran Nabi Muhammad SAW, ya agama yang beliau ajarkan kepada para sahabat. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama sebagai as-salaf, orang terdahulu. As-salaf artinya orang-orang terdahulu. Di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW sebelum wafatnya beliau berpesan kepada Fatimah, putri beliau, ittaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Bertakwalah kamu dan bersabarlah, karena sebaik-baik pendahulu untukmu adalah aku. Sebaik-baik salaf untukmu adalah aku, kata Nabi SAW. Maka ketika kita belajar agama, ikhwatal iman, yang ingin kita lakukan adalah praktek seperti prakteknya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, para khulafaur rasyidin, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, prakteknya muhajirin wal ansar. Itu yang menjaga, yang membuat Islam ini terlihat keindahan dan kemuliaannya.
Itu yang ingin kita berusaha untuk kita pelajari. Bagaimana wudhu seperti wudhunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sholat seperti sholatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menjalankan ibadah haji dan umrah seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus menjadi semangat kita. Baik dalam sebagaimana yang penulis sampaikan dalam seluruh aspek agama. Baik itu tauhid, ibadah maupun yang lainnya. Yang lainnya itu seperti apa? Akhlak. Terutama dalam masalah akhlak, dalam bertauhid kepada Allah. Tauhid kita adalah tauhid sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu mengajarkan sebagaimana pesan beliau kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Wahai anak muda, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Yang diantara pesan beliau, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini pesan Nabi SAW tentang tauhid. Jika minta kepada siapa? Allah. Minta tolong kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Jangan kepada kuburan-kuburan. Jangan kepada ini dan itu. Karena yang seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau tidak pernah sekalipun ngajak sebagian sahabatnya, ayo kita ziarah kubur Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Ini sama sekali. Tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu, kemudian beribadah di sisi kuburan. Sama sekali tidak pernah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian pula muhajirin wal ansar. Mereka murni ketika meminta kepada Allah. Tempat yang paling mulia, rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, di mana yang di dalam masjid-masjid ini hanya ada nama Allah Subhanahu wa taala saja yang dimuliakan dan yang disebut, tidak ada yang lain kecuali Dia. Kemudian penulis mengingatkan, jauhi ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu debat kusir yang enggak jelas. Karena ilmu kalam ini adalah menyusahkan yang mudah. Ya, ketika kita mengatakan panas dingin misalnya, kemudian ilmu kalam akan bicara, nanti dulu kita definisikan dulu apa itu panas. Kita definisikan dulu apa itu dingin. Begitu. Buat jelimet, buat ribet, buat repot setiap orang. Berani dan takut, nanti dulu. Kita definisikan dulu apa itu berani. Berani adalah ini dan itu. Takut, padahal sesuatu yang setiap orang tahu. Setiap orang sudah sadar bagaimana kita mengetahui mana itu panas dan mana itu dingin. Ya, sehingga kemudian mereka sibuk membicarakan hal-hal yang seperti ini, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, menyusahkan dirinya dan menyusahkan orang lain. Sedangkan kita ketika seseorang belajar agama dengan benar, sumbernya benar, Quran dan Sunnah, nggak ada ceritanya orang yang kebingungan karena belajar agama. Kadang ketika kita dapat berita ada orang serius mendalami belajar agama, tiba-tiba jadi gila. Pernah tahu yang seperti itu? Bahkan pesan orang-orang dulu, jangan terlalu dalam belajar agama, nanti kamu gila. Ada yang ngomong seperti ini. Emang siapa yang belajar agama sampai gila? Imam Syafi'i? Imam Malik bin Anas? Imam Ahmad bin Hanbal? Siapa yang belajar agama sampai gila? Ya karena belajar yang dipelajari salah. Kalau belajarnya benar Quran dan Sunnah, tambah waras, tambah berakal. Tambah waras dan tambah berakal. Gak ada ceritanya belajar agama kemudian jadi majnun. Jadi gila. Pasti ini salah yang dipelajari. Itu tadi belajarnya. Belajar filsafat. Dia memikirkan sesuatu yang fix, yang baku. Allah itu ada apa enggak ya? Kalau ada di mana? Wujudnya seperti apa? Di atas atau di bawah? Kalau nanti Allah itu di akhirat bisa dilihat atau enggak dilihat? Kalau dilihat pasti kan ada sudut tertentu di mana Allah berada. Memusingkan dirinya dengan sesuatu yang Allah tidak jelaskan hal ini. Padahal ketika dia menerima, jika Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, terima saja. Cukup. Apalagi hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh nalar akalnya. Bukankah Allah menyampaikan tentang kenikmatan surga, kenikmatan surga dan azab neraka? Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan itu semuanya tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Ini sedangkan surga neraka itu makhluk. Kalau makhluk saja, kata Nabi SAW, nikmat surga tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak bisa dijangkau oleh hayalan manusia. Padahal surga dan neraka itu makhluk. Apalagi kemudian mencoba menganalogikan Allah dengan makhluknya. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Turunnya bagaimana? Kalau turun arsy kosong dong. Kalau begini, dia menggunakan konsekuensi makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi makhluk. Kalau saya turun dari kursi ini, kursi saya kosong. Makhluk. Apakah Allah sama dengan makhluknya?
Enggak sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka cukuplah ikhwah fillah. Kalau kita ngajinya Quran dan sunnah sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sebagaimana diwariskan sahabat kepada kita, maka cara beragama kita akan benar, akan baik, akan menenangkan hati. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Ya, baik Bapak Ibu yang mau bertanya pada Ustadz, kami persilakan. Mungkin cukup Ustadz. Alhamdulillah ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita mempelajari tentang keikhlasan. Kita mempelajari bagaimana benarnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita mempelajari bagaimana agar kita tidak mudah dibelokkan kepada hal-hal yang salah ketika belajar tentang Islam. Yaitu ketika kita berusaha untuk menjadikan acuan utama kita untuk belajar agama, bagaimana menurut Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu acuan yang paling mudah, yang paling standar. Bagi seseorang untuk mengetahui bahwa ini hak, itu benar atau tidak benar. Karena tidak ada sesuatu yang remang-remang dalam urusan agama ini. Tidak ada sesuatu yang, oh ini inti belum sampai levelnya, inti kan masih begini, belum masih, dan seterusnya. Ini jalan, anak gak bisa jelasin ini kepada orang awam. Nabi SAW menjelaskannya kepada hatta seorang badui, orang dusun yang baru datang. Karena beliau diutus oleh Allah di antara orang-orang ummi, bukan diutus di kalangan orang-orang para profesor dan para pakar. Sehingga harus kita pahami ikhwah fillah, tidak ada jalur, kalau bahasa kita tidak ada jalan tikus menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalan menuju Allah itu jelas. Sejelas sebagaimana Allah perintahkan kepada kita untuk meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Perintah untuk berdoa dengan doa ini menunjukkan kepada kita bahwa jalan yang lurus itu jalan yang jelas rambu-rambunya. Rambunya jelas. Kata Nabi SAW, malamnya seperti siangnya, terang benderang. Bukan seperti tol kita, ya, yang masih banyak sisi gelapnya. Jalannya jelas, jelas rambu-rambunya. Kemudian jalannya lebar, luas dan lebar. Karena Allah suruh semua kita untuk meminta untuk menempuh jalan itu. Jadi muat kalau seluruh kaum muslimin mau menempuh jalan yang lurus. Dan jalannya ini lurus, lempeng, gak zigzag. Karena ketika jalannya itu zigzag semakin jauh. Karena jalannya lurus maka akan semakin dekat kepada tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara apa yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita bagaimana kita belajar agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita untuk selalu ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga niat-niat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya dengan benar, agar bisa melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi yang dilarang olehnya sebagai bukti akan kebenaran kita, kebenaran cinta kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.